Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أصلح شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di mana di tempat ini kita akan menjadi insyaallah pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun surga. Disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati di kebun-kebun surga, maka hendaklah kalian menceburkan diri kalian di dalamnya. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, apakah itu kebun-kebun surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisuz zikr, majalisul ilm. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, yaitu majlis-majlis ilmu yang mana di sana diajarkan ilmu-ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke harapan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, sahabatnya, keluarga beliau, dan semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab ini merupakan bahasa agama kita. Pengen kenal agama, mesti bisa bahasa Arab, ya. Jadi mustahil bisa memperdalam agama Islam, agama kita, kalau tidak paham bahasa Arab, ya. Dan bahasa Arab ini merupakan bahasa ahli surga. Nanti di surga tidak ada bahasa selain Arab. Semua orang berbicara dengan bahasa Arab. Sangat penting bahasa Arab ini dalam agama kita, ya. Dan yang paling penting tadi ialah yaitu kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kita mustahil bisa memahami agama kita. Baik itu pelajaran fikihnya, baik itu pelajaran hadisnya, baik itu pelajaran mantiqnya, balaghahnya, tasawufnya, akhlaknya, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi niatkan belajar bahasa Arab ini, belajar mempelajari agama kita. Di dalam bahasa Arab, ya, itu simple saja, ya. Ada 3 pembagian kalam. Dahulu kita sudah sedikit membahas tentang al-kalam, ya. Dalam Jurumiyah, masih ingat? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Namanya kalam ataupun omongan, ada 4 syarat dalam bahasa Arab. Ada 4 syarat dalam bahasa Arab. Al-kalamu huwal lafzu, yaitu lafaz. Yang pertama lafaz. Apa maksud dari lafaz? Maksudnya adalah terkeluar dari mulut, mesti diucapkan. Jadi syarat yang pertama adalah mesti terkeluar dari mulut. Terkeluar dari mulut ini perkataan yang hanya terlintas di dalam hati. Dikretek, misalkan aku pengen makan, aku pengen tidur. Yang masih dalam hati itu tidak dinamakan kalam, tidak dinamakan kalam dalam bahasa Arab. Syarat yang pertama adalah al-lafzu, ya, terkeluar dari mulut. Al-murakkabu, yang syarat yang kedua, al-murakkab. Apa arti murakkab? Artinya tersusun, ya, tersusun. Jadi kalau hanya azhabu saja, misalkan azhab, aku pergi, masih belum dikatakan
kalam dalam bahasa Arab, ya. Jadi mesti tersusun. Yang mana susunannya nanti al-mufidu, mesti memberikan faidah, faidah. Maksud faidah di sini apa? Yang mana kalau ada orang yang mendengar, itu dia tidak bertanya-tanya lagi. Contoh, misalkan aku pengen memasak ayam, ya. Ana urid an atbukha ad-dajajah, misalkan. Saya pengen memasak ayam. Nah, itu adalah susunan lafaz dalam bahasa Arab yang memberikan faidah. Itu bisa dikatakan kalam dalam bahasa Arab. Akan tetapi kalau masih belum bisa memberikan faidah, misalkan contoh, ana urid, misalkan, aku ingin. Orang yang mendengar, ketika mendengar ucapan kita ana urid, aku ingin, itu masih bertanya-tanya, aku ingin apa? Aku ingin apa? Ingin makan, ingin mandi, ingin main bola, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu syarat yang ketiga. Yang pertama, lafaz terkeluar dari mulut, al-murakkab, tersusun dari dua kalimat ataupun lebih, ya. Al-mufidu, yang memberikan faidah, bil wad'i, yang disengaja. Ada 4 syaratnya. Bil wad'i, disengaja. Jadi kalau ada keceplosan, itu dalam bahasa Arab bukan dikatakan kalam. Dan bukan dikatakan kalam juga omongan orang yang tidur. Ngigau misalkan. Walaupun 1 jam ngigaunya, bukan dikatakan kalam dalam bahasa Arab, ya. Bukan dikatakan kalam dalam bahasa Arab. Sempat nggak catat? Jadi kalam dalam bahasa Arab itu ada 4 syarat. Al-kalamu huwal lafzu, yang pertama terkeluar dari mulut. Yang kedua, al-murakkabu, tersusun dari 2 kalimat, fa aksar atau lebih. Yang ketiga, al-mufidu, memberikan faidah, bil wad'i, disengaja. Itulah sedikit uraian tentang kalam dalam bahasa Arab. Dan pembagian kalam ini terbagi menjadi 3. Wa aqsamuhu salasatun. Masih ingat? Wa aqsamuhu salasatun. Apa saja? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yang pertama isim. Apa arti isim? Isim itu artinya kata benda. Untuk mempermudah mengenali isim, ya, yaitu kita ringkas, itu setiap sesuatu yang diciptakan itu adalah isim, ataupun sesuatu yang dibuat adalah isim. Misalkan nih komputernya ada nggak yang buat? Ada, berarti isim. Bahasa Arabnya komputer ataupun hasub, ya. Misalkan meja, ada nggak yang buat meja ini? Ada, berarti disebut dengan isim. Tawilah, misalkan. Misalkan rumah ini ada nggak yang buat? Ada, berarti isim. Baitun, ya. Misalkan pintu, ada nggak yang buat? Ada, berarti isim. Babun. Apalagi nih, peci, ada nggak yang buat? Ada, qalan suwatun. Semua yang dibuat, baik yang Allah yang membuat langsung ataupun melalui perantara manusia, disebut dengan isim, ya. Noun, dalam bahasa noun, ya. Kata benda, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu enteng saja, ada 3 saja. Yang pertama isim, aqsamu salasatun, ismun wa fi'lun. Yang kedua fi'il, setiap aktivitas. Aktivitas apa saja? Belajar, darasa, mengajar, darasa, ya. Terus apa lagi? Tidur, nama, bangun, istayqadha. Apa lagi? Pergi, zahaba. Bermain, la'iba. Apa lagi? Menonton, syahada. Setiap aktivitas itu disebut dengan apa?
Oh, isim disebut dengan fi'il, ya. Menciptakan, khalaqa, ya. Merapikan, rattaba. Apalagi memandang, nazara. Berpikir, fakkara. Membuat, sana'a, dan lain sebagainya. Apa di sini dipahami? Yang pertama kata benda, semua yang dibuat. Yang kedua fi'il, kata kerja, semua aktivitas. Yang ketiga harfun, setiap harfun ja'a li makna, huruf-huruf yang memberikan huruf-huruf yang memberikan makna. Ya. Yang mana gunanya huruf ini menyambung agar isim dan fi'il ini memberikan makna. Misalkan zahabtu ilal madrasati, zahabtu aku pergi ila. Nah, ila ini di sini kepada. Kepada ini disebut dengan huruf, ya. Disebut dengan huruf. Zahabtu ilal madrasah, aku pergi ke sekolahan. Zahabtu ilal madrasah. Zahabtu ilal bait, aku pergi ke rumah. Apalagi contohnya? Zahabtu ilal masjid, aku pergi ke masjid. Zahabtu ilal hammam, nah, aku pergi ke kamar mandi. Apa lagi? Nazartu fis suq, aku melihat ke pasar. Aku melihat, nazartu fis sama, aku melihat ke langit, dan lain-lain sebagainya. Ada 3 saja. Kalau dalam bahasa Inggris ada 8, ya. Ada 8, banyak banget. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Kalian catat juga, ya. Dalam bahasa Inggris ada 8. Dalam bahasa Arab lebih simple, ya. Kuncinya adalah rajin-rajin menghafali kosakata dan sedikit pemahaman tentang nahwu sorofnya. Insya Allah kalian bisa menguasai. Kalau bahasa Inggris, menghafal kosakata, ngafal apa lagi? Grammar, ya, qawaid, pronunciation, ya, cara membacanya, tulisannya beda, cara mengucapnya beda, ya, banyak banget, ya, bahasa Inggris. Khair. Jadi kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris jauh lebih banyak, ya. Jadi ada berapa tadi pembagiannya dalam bahasa Arab? Ada 3. Wa aqsamu salasatun, pembagiannya ada 3, ismun, isim, wa fi'lun, wa harfun jaa li ma'nan. Nah, setelah kita mengetahui pembagiannya ada 3, ulama menjelaskan lagi gimana sih caranya mengenali isim. Perhatikan. Gimana sih caranya mengenali isim? Ya. Gimana sih caranya mengenali fi'il? Dan gimana sih cara mengenali huruf? Cara mengenali isim, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Namanya isim dikenali dengan baris di bawah khafad, ya. Dengan khafad. Khafad ini bisa dengan baris di bawah, ya. Untuk memahami, untuk mempermudah, sekarang ini kita pahami saja khafad ini diartikan dengan kasrah, ya, untuk mempermudah saja. Nanti kalau udah tinggi ada yang khafad dengan fathah dan lain sebagainya. Untuk sementara khafad itu pahami. Khafad itu yaitu kalimat yang berbaris di bawah. Misalkan Zaidin, ya. Kalimat dalam bahasa Arab barisnya hanya ada 4. Kalimat dalam bahasa Arab barisnya hanya ada 4. Yang pertama dhammah Zaidun. Dhammah. Yang kedua fathah Zaidan. Ya. Kalau bahasa zaman dulu, dhammah ini baris di depan. Kalau fathah ini baris di atas, ya. Terus yang ketiga baris di bawah, kasrah, ya. Kasrah baris di bawah. Yang keempat sukun, mati. Zaid. Paham ya? Hanya 4 saja dalam bahasa Arab, enggak lebih. Baris dalam bahasa Arab ada 4. Dhammah, sambil dicatat. Dhammah, kasrah, apa lagi? Fathah, sukun. Nah. Udah dicatat? Jadi di antara tanda isim, fal ismu yu'rafu bil khabdi, isim itu dikenali dengan baris di bawah. Ataupun khafat, untuk mempermudah khafat baris di bawah aja untuk sementara, ya. Yang walaupun kata Ustadz nanti kalau udah pembahasan yang agak luas, khafat itu bisa dengan fathah nanti, ya, dan lain sebagainya.
dengan baris di bawah. Contoh nih di modul ya. Modul halaman 3 ya. Modul halaman 3. Istayqiz ya itu yajibu alaika an tadhhaba ilal madrasati. Al madrasah itu barisnya kasrah ya. Al madrasah itu barisnya kasrah. Jadi untuk mengenali isim ya, yaitu dengan baris kasrah ya. Yang pertama tanda isim adalah khafad. Untuk mempermudah apa kata Ustaz? Yaitu kasrah. Jadi setiap kalimat yang berbaris dengan kasrah, ketahuilah bahwasanya itu kalimatnya adalah isim, kata benda. Karena fi'il selama-lamanya tidak bisa baris di bawah. Contoh, tadhabu, fi'il mudhari'. Ya. Dia nggak bisa tadhabi, nggak bisa. Barisnya bisa tadhabu, tadhaba, tadhab, 3 saja. Isim barisnya hanya 3 ya. Tadi semua baris dalam bahasa Arab ada 4. Apa saja? Rafa' yaitu dengan dhammah. Yang kedua nasab ataupun disebut dengan fathah. Yang ketiga jar ataupun disebut dengan khafad ya. Yang keempat apa? Sukun. Baris dalam bahasa Arab hanya 4. Dan isim mengambil 3 bagian. Isim mengambil 3 bagian. Yang pertama, isim bisa berbaris dhammah. Ya. Isim bisa berbaris dhammah. Yang kedua, isim bisa berbaris fathah. Ya. Isim bisa berbaris dengan fathah. Yang ketiga, isim bisa berbaris dengan kasrah. Ya, bukan sukun. Hanya 3 baris yang dimiliki isim. Paham ya? Sampai sini paham? Adapun fi'il juga 3 nanti. Ya. Yang mana yang membedakan isim dengan fi'il? Isim memiliki kasrah dan fi'il memiliki sukun. Ya. Fi'il memiliki sukun. Fal ismu yurafu bil khafdi, isim itu bisa dikenali dengan bil khafdi, dengan baris di bawah. Contohnya apa tadi? Al madrasah. Al madrasah itu bisa al madrasatu, al madrasata, al madrasati. Ya. Ti itu kasrah namanya. Kalau sudah di bawah, ketahuilah, yakinilah bahwasanya itu adalah isim, kata benda. Terus apalagi tanda-tanda isim? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin. Tanwin baris double apa? Double dalam barisnya. Double dalam barisnya. Baris 2. Contoh madrasah. Dengan contoh yang sama, madrasah. Madrasah itu apa? Barisnya berapa? Tu-nya ada berapa? 1 ya. Madrasatu artinya apa? Sekolahan. Madrasatu. Nah, madrasatu itu bisa berbaris double 2. Madrasatun. Nah, madrasatun. Bisa juga dengan madrasatan, madrasatin. Ya, itu baris yang double. Kalau udah seperti itu, maka yakinilah bahwasanya itu adalah isim. Ya. Ada berapa sudah tanda-tanda isim? Fal ismu yurafu bil khafdi dengan baris di bawah. Wa tanwini dengan baris yang double ya, double. Baik ikun, tan, tin ya. Aliman, alimun, alimin itu tanwin. Kalau dalam bahasa Arab artinya tanwin. Ataupun penyebutannya disebut dengan tanwin. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif, dan masuknya alif lam. Ya, masuknya alif lam. Setiap kalimat yang ada alif lamnya, misalkan babun, al-babu bisa menjadi al-babu ya. Maka itulah ada isim. Contohnya baitun, rumah. Ya. Lalu
bisa dimasuki alif lam, al-baitu, ya, maka itu adalah isim. Apalagi misalkan al-masjidun bisa menjadi al-masjidu, berarti itu adalah isim. Ini pulpen. Qalamun bisa menjadi al-qalamu, berarti adalah isim. Apalagi taubun menjadi at-taubu, berarti isim. Qalan suatu menjadi al-qalan suatu, isim. Setiap kalimat yang bisa dimasuki alif lam berarti adalah isim. Rahman dan ar-Rahman jadi dimasuki alif lam ar-Rahman. Quran bisa al-Quran berarti itu adalah isim. Khalaqal insan, insanun manusia bisa dimasuki alif lam menjadi al-insan berarti itu adalah isim. Bisa dipahami? Setiap kalimat yang bisa dimasuki alif lam itu adalah isim, kata benda. Ya. Terus apa lagi tanda-tanda isim? Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alfi wa huruful jarri, dimasuki huruf jar, ya. Banyak sekali kalau kita mengkaji di dalam kitab yang pernah kita baca dahulu, kitab Jurumiyah, ada berapa itu? Ya, lumayan banyak ya. Terus setelah mengenali tanda-tanda isim, ya, ulama menjelaskan tanda-tanda fi'il, ya, tanda fi'il. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya fi'il itu setiap aktivitas, setiap pekerjaan. Zahaba pergi, raja'a pulang, ya. Apalagi istahamma mandi, misalkan ghasala membasuh, darasa belajar, darasa mengajar, nazara melihat, memandang, ra'a melihat, fakkara berpikir. Setiap aktivitas itu disebut dengan fi'il. Nah, fi'il ini apa saja tanda-tandanya? Setiap sesuatu ada tanda-tandanya. Fi'il ini ulama menjelaskan dalam kitab Jurumiyah itu wal fi'lu yu'raqu biqad. Dikenal dengan dimasuki huruf qad. Apa itu qad? Sungguh. Contoh, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap kalimat yang didahului qad itu adalah fi. Qad qamatis. Kalau ditanya qamat itu kalimatnya apa? Isim, fi'il, huruf. Maka jawabannya sudah pasti. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Qamat. Huruf sih. Fi'il. Setiap kalimat yang ada qad sebelumnya, ketahuilah bahwasanya itu adalah fi'il. Ya, huruf. Baru dua kita jelasin. Yang pertama apa tadi? Isim atau benda. Yang kedua fi'il. Ya. Jadi tanda fi'il yang pertama adalah dimasuki huruf qad. Yang mana fungsinya qad di sini untuk memperkuat. Untuk memperkuat. Qad qamatis shalah artinya sebelum dimasuki qad maknanya biasa saja. Qamat berdiri salat, salat berdiri, didirikan salat. Tapi setelah qad sungguh salat sudah didirikan. Misalkan zahaba Zaidun ilal madrasah, Zaid pergi ke sekolahan. Tapi kalau dimasuki, dibawakan dengan qad zahaba Zaidun ilal madrasah. Sungguh Zaid sudah pergi ke sekolahan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an apa? Laqad kana. Berapa taukid di sana? Kana, sungguh ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi fungsi qad itu kalau maknanya untuk memperkuat. Kalau dalam istilah isim fi'il huruf untuk mengenali fi'il, ya. Jadi setelah qad ketahuilah
bahwasanya kalimat setelahnya itu adalah fi'il. Terus selain qad, apalagi tanda-tanda fi'il tersebut? Wal fi'lu yu'rafu bil khafdi wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini, dan dengan sin. Ya, dengan sin. Contoh, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Sayaqulu sufaha. Yaqulu, arti dari sin itu litanfis, untuk untuk membuktikan perkara itu akan terjadi di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan datang, future. Sayaqulu sufaha, akan mengatakan kepadamu orang-orang bodoh, sayaqulu sufaha minan nas, dari kalangan manusia, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpindah dari kiblat yang mereka tuju sebelumnya. Jadi sin dalam fi'il itu untuk, kalau dari segi makna, untuk menyatakan perbuatan itu akan dilakukan. Ya, menyatakan perbuatan itu akan contohnya apa? Sayaqulus sufaha, juz 2. Apalagi dalam Al-Qur'an, wa saya'lamuna wa saya'lamil ladzina zalamu ayyamun qalabi yang ribun. Orang-orang yang zalim itu akan tahu nanti tempat mereka apakah di surga ataupun neraka. Ya, akan mengetahui. Apalagi? Yo, siapa yang ingat setiap kata yang didahului dengan sin? Dan banyak lagi, ya. Jadi setiap kalimat yang didahului sin berarti kalimatnya adalah fi'il, ya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, untuk mengenali sebuah fi'il bisa dikenali dengan saufa. Saufa ini pun, sambil catat ya. Saufa ini pun artinya juga litanfis, untuk menyatakan perkara yang akan dilakukan. Perkara yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tapi bedanya sin dengan saufa, sin itu untuk menyatakan yang akan datang tapi sebentar lagi. Ya. Bedanya sin dengan saufa, sin itu untuk menyatakan perkara itu akan dilakukan sebentar lagi. Beda halnya saufa. Kalau saufa misalkan sebulan lagi, seminggu lagi, lama. Ya. Apa contohnya dalam Al-Quran? Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, mereka nanti akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, mereka nanti akan mengetahui. Ya. Orang-orang yang zalim, mereka nanti akan tahu di mana tempat mereka kembali. Jadi setelah sin, tahu ya, sin satu huruf, sin. Ya. Kalau saufanya 3 huruf, sin, waw, fa. Bedanya apa tadi? Kalau sin menyatakan perkara itu akan diperbuat tapi sebentar lagi. Sa'adhabu ila su, aku akan pergi ke pasar. Sa'adrusu, aku akan belajar. Sa'ahfadzul Quran, aku akan menghafal Quran, berarti sebentar lagi. Ya, sejam lagi, 2 jam lagi. Tapi kalau saufa ahfadzul Quran, aku akan menghafal Quran, berarti bisa sebulan lagi, tahun depan, ya, sebelum meninggal misalkan, Allahu a'lam. Ya. Itu bedanya makna dari sin dan saufa. Tapi gunanya sama, yaitu untuk menunjukkan kalimat setelahnya adalah fi'il. Kalimat setelahnya adalah fi'il. Sudah bisa dipahami? Isim, ada berapa tadi kita contohkan tanda-tandanya? Taufik, apa saja tanda-tandanya? Isim bil khafdi, baris di bawah, wa tanwini, baris yang double, ya. Wa dukhul alifi, ya, dan dimasuki alif. Fi'il apa saja tanda-tandanya? 3. Baru 2 kita jelasin. Ya, yang pertama dimasuki qad qamatis shalah.
Laqad kana lakum fi Rasulillah. Apalagi tanda yang kedua? Sin. Tahu sin, satu huruf sin. Sayaqulu sufaha minan nas. Apalagi contohnya dalam Quran? Sin, bukan beda ya. Bukan ya. Fair. Jadi untuk sementara karena yang hadir cuman sayaqulu sufaha, perhatikan. Karena yang hadir cuman sayaqulu sufaha itu aja dulu ya. Sayaqulu sufaha. Tanda yang ketiga dimasuki taknis. Dimasuki taknis. Contohnya apa? Misalkan jalasa, duduk. Ya. Bisa nggak dimasuki taknis? Taknis itu artinya tak perempuan. Tak perempuan. Untuk menunjukkan perempuan. Ya. Kalau dia cocok dimasuki tak, berarti kalimatnya adalah fi. Asalnya jalasa menjadi jalasat. Bisa nggak? Bisa. Berarti itu adalah fi. Yang asalnya nazara menjadi nazarat. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Berarti itu adalah fi. Kiaskan aja lagi. Qoma misalkan berdiri menjadi qomat. Ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Berarti itu adalah fi. Itulah tanda-tanda fi'il. Sedikit aja. Ya. Pemula itu nggak perlu banyak-banyak, nanti puyeng. Ya. Jadi tanda-tanda fi'il sin, saufa, qad, yu'rafu biqad wa sini wa saufa wa ta'it ta'nisis sakinati. Terus bagian yang ketiga dari pembagian kalam dalam bahasa Arab yaitulah adalah huruf. Apa itu huruf? Itu kalimat penghubung. Tapi tentunya hurufnya itu mempunyai makna, ya, mempunyai makna. Contohnya ila. Ila artinya kepada. Contohnya lagi an, dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. An, dari, silakan, min Makkah, ya, dari Mekah. Jitu min Parung ila Bogor misalkan. Aku datang, itu zahabtu ya. Zahabtu, aku pergi dari Parung misalkan ke Bogor. Ya. Min, contoh-contoh huruf ada berapa? Min dari, ila kepada, an dari juga, fi pada ataupun di dalam. Jalastu fid dari, aku duduk di dalam rumah. I'takaftu fil masjid, aku beriktikaf di masjid. Apalagi fakartu fil hammam, aku berpikir di WC. Misalkan fi kalimat penghubung, ya. Banyak sekali, ya. Fi rubba, ya. Barangkali. Tanda-tanda huruf ulama menjelaskan simpel saja. Kalau di kalimat tersebut tidak ada tanda-tanda isim, kalau tidak ada tanda-tanda fi'il, berarti kalimat tersebut adalah huruf. Ya, kalimat tersebut adalah huruf. Gampang nggak? Berarti untuk mengetahui sebuah huruf, kalian mesti hafal apa itu tanda-tanda isim, apa itu tanda-tanda fi'il. Ya. Jadi nggak cukup hanya memahami saja, nggak cukup. Ya, dalam bahasa Arab mesti dihafal, ya, mesti dihafal kosakatanya, mesti dihafal kaidah-kaidahnya, nahunya, mesti dihafal sorofnya. Semuanya itu nggak bisa dipisahkan kalau mau menguasai dalam bahasa. Ya. Nah, nanti kalau udah tahu pembagiannya hanya 3, itu jenisnya nanti banyak. Ya, jenisnya nanti banyak. Ada isim untuk menyatakan, misalkan pelaku, isim fa'il, misalkan. Isim fa'il.
Qaimun, orang yang berdiri misalkan. Ataupun qaimun, jalisun, ya. Dan ada juga isim maf'ul untuk menyatakan korban gimana? Maktulun misalkan. Dibunuh. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris pasif namanya, ya. Terus nanti ada juga isim makan, isim zaman, isim alat, banyak sekali, ya. Jadi yang mesti kalian kuasai sedikit demi sedikit adalah apa tadi? Yang pertama dulu dari awal. Syarat kalam dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama lafaz, terkeluar dari mulut. Terkeluar dari mulut apa? Kata-kata yang hanya terlintas di hati. Yang kedua murakkab, tersusun dari 2 kalimat ataupun lebih. Kalau hanya 1 kalimat bukan kalam dalam bahasa Arab, ya. Yang ketiga al-mufid, memberikan faidah sekiranya kalau orang mendengar tidak menyisakan pertanyaan, ya. Yang keempat bil wad'i, disengaja. Terkeluar dari disengaja yaitu perkataan orang yang ngigo, ya. Walaupun 1 jam misalkan ngigo enggak dianggap kalam dalam bahasa Arab. Oh, bisa nyampe sana kita tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tadi? Kalam, pembagian kalam, terus isim fi'il. Ya, isim. Jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim ada isim fa'il, isim yang menyatakan pelaku. Ada isim maf'ul, isim yang menyatakan isim yang jadi korban. Ya, untuk menyatakan korban. Dibunuh, dicintai, dicuri, diambil. Itu untuk mengungkapkannya itu ada caranya khusus. Ada juga isim alat untuk menyatakan alat. Alat untuk membuat rumah misalkan, alat untuk memukul dan lain sebagainya. Dan ada juga nanti bagaimana untuk menyatakan tunggal, ya. Misalkan nih pulpen 1, gimana cara mengungkapkan tunggal? Itu disebut dengan isim mufrad nanti, ya. Ada isim mufrad, ada isim jamak. Jamak itu 3 ataupun lebih, berbeda-beda. Setiap bahasa sama aja itu. Lalu setelah itu fi'il juga banyak pembahasannya. Fi'il, perbuatan, ya, perbuatan. Tapi dalam bahasa Arab hanya sedikit saja. Yang pertama untuk mengungkapkan masa lalu, masa lampau telah dikerjakan. Contoh, telah memasak, gimana cara mengungkapkannya? Sudah kita jelaskan dulu. Dengan fi'il apa? Dengan fi'il madhi, yang masa lampau, yang sudah dikerjakan. Jadi itu semua mesti hafal. Jalasa, jalasu, jalasata, jalasna, jalasta, jalasuma, jalastum, jalasti, jalasuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Masih ingat nggak? Diulang. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan. Kekalkanlah ilmu itu dengan selalu diulang-ulang. Ya. Fahayatul ilmi mudzakaratu. Hidupnya ilmu dengan bermudzakarah, diulang-ulang, terus diulang-ulang. Nggak apa-apa belajar sedikit, yang penting diulang-ulang. Daripada banyak tapi lupa semua. Jadi untuk mengungkapkan masa lampau digunakan fi'il apa? Fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Misalkan tabakhtu dajajah, aku telah memasak ayam. Zahabtu ilal madrasah, aku telah pergi ke sekolah. Sholaitu fil masjid, aku telah salat ke masjid. Ghasaltu fil lail, aku telah mandi di malam hari. Istahmamtu bisa juga. Ataupun nimtu fid darsi, aku tidur waktu belajar. Aku telah tidur waktu belajar. Untuk mengungkapkan semua yang telah dilakukan digunakan fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi. Yang kedua, bagian yang kedua dari fi'il
yaitu fi'il yang disebut dengan fi'il mudhari'. Apa kegunaan fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ini dua kegunaannya. Yang pertama untuk menyatakan sedang, ya. Untuk menyatakan sedang. Misalkan, ana ahfazul Quran, saya sedang menghafal Al-Quran. Jadi kalau sedang itu digunakan apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang mana sudah kita jelaskan dahulu, fi'il mudhari' itu tandanya ada berapa? Ayo. Fi'il mudhari' tandanya ada 4 anita. Apa saja anita itu? Hamzah, nun, ya, ta, ya. Ingat itu, mesti hafal di luar kepala. Ya. Saya sedang belajar. Ana adrusu al-an. Saya sedang belajar sekarang. Ana aktubul an. Saya sedang menulis sekarang. Ya. Itu bagian yang kedua. Dan fi'il mudhari' ini bisa juga untuk menyatakan yang akan datang. Untuk menyatakan akan datang. Contohnya azhabu ilal madrasah. Aku ingin pergi ke sekolahan. Tapi nyatanya misalkan dia masih berada di rumah. Berarti maksudnya adalah nanti akan datang. Itulah dua kegunaan dari fi'il mudhari'. Ya. Terus nanti ada juga fi'il amar. Apa kegunaan dari fi'il amar? Untuk menyatakan ataupun memberikan perintah. Ijlis, duduk. Apalagi untuk apa saja yang bentuknya adalah perintah itu digunakan dengan fi'il idhab, ya, pergi. Qum, bangun. Apalagi nam, tidur. Tapi tidur biasanya nggak perlu disuruh. Nggak ada tidur disuruh. Sebelum disuruh juga udah tidur. Ya. Apalagi terus belajarlah, ihfaz, hafal, raji', murajaahlah. Jadi kalau mau mengungkapkan perintah dalam bahasa Arab itu digunakan fi'il amar. Terus setelah fi'il amar ada yang namanya fi'il nahi. Nahi. Fi'il nahi ini untuk menyatakan larangan. La tajlis, jangan duduk. La tanam fid dars, jangan tidur waktu belajar. La tal'ab, jangan belajar, jangan bermain waktu dars, waktu belajar. La tatasa'ab, jangan menguap waktu belajar. Apa lagi? La tadhak waqta darsi, jangan tertawa. Semua yang bentuknya larangan digunakan dengan fi'il amar, fi'il nahi. Ya. Karena udah azan, jadi sampai situ aja dulu ya. Ya. Itu apa yang terlintas tadi. Ya. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.